Mulai saja untuk menghemat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk pagi ini PJJ Kimia materinya adalah sifat keperiodikan unsur. Ini materi yang mudah tapi perlu dibaca, ya. Mudah tapi perlu dibaca karena tidak ada hitungannya di sini, cuma pemahaman dari tabel periodik yang ada, ya. Oke, kita buka saja share screen-nya. Oke, KD 3.4 menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan periodikannya. Seperti itu. Tujuan belajar pagi ini adalah menemukan kecenderungan sifat periodik dalam satu golongan dan satu periode. Yang kedua, menganalisis sifat periodik unsur berdasarkan kecenderungan sifat periodiknya. Jadi cuma ada dua tujuan saja untuk pagi ini. Ya, perhatikan ini. Ini adalah contoh tabel periodik, ya, yang agak lengkap informasinya, yang agak, ya, agak. Nah, di sini sudah menyebutkan ada golongan utama, ada golongan transisi, juga ada golongan lengkap 1 sampai 18, ya. Ini. Jadi nanti saya berikan berbagai jenis tabel periodik. Nah, di sini kebetulan, nah ini yang sebelah atas ini golongan 1, 2, 3 sampai 18 itu nama yang terbaru, ya, penamaan terbaru. Untuk penamaan yang lama masih menggunakan ini 1A, 2A, 3A, lompat, ya. Jadi habis 2A lompat ke arah sini. Kenapa? Ini adalah golongan B transisi yang bawah. Ini transisi. Kenapa kok transisi? Karena terletak di antara golongan A. Jadi golongan B itu transisi karena terletak di antara golongan A. Gitu ya, kalau ada yang tanya, ya. Nah, dari 3A, 4A, dan sekarang ada yang baru. Kalau dulu waktu saya belajar dan belum lama, itu untuk menuliskan golongan itu harus pakai Romawi. Ternyata di tabel ini boleh pakai angka 3A, gitu kan, ya. Yang atas kan ini kan 3A, yang bawah 3A angka biasa. Kemudian untuk yang warna-warnanya, ya, itu hidrogen gas berwarna biru. Mulai dari litium sampai fransium itu merah, ya. Berarti ini adalah alkali metal. Alkali metal berarti logam alkali, ya. Kemudian yang agak oranye ini 2A, mulai dari berlian sampai radium itu adalah alkali tanah bahasa Indonesianya. Ya, kemudian yang kuning ini biasa adalah logam transisi, ya. Kemudian ini aluminium, gallium yang hijau ini sampai ini LP itu adalah logam dasar, logam utama. Kemudian yang berwarna ini, yang berwarna agak beda ini antara siapa? Biru sama hijau. Boron, silikon, germanium, arsen, stubium, tellurium, polonium itu termasuk adalah ini. Semi metal, setengah metal, maksudnya gini. Mengandung logam juga tidak logam, jadi separuh-separuh, semi logam namanya, ya, semi logam. Kemudian baru yang ini nitrogen, oksigen, fosfor, belerang adalah non metal, berarti non logam. Kemudian yang biru ini FClBrI, HT itu adalah golongan halogen, ya. Kemudian Nobel gas itu artinya gas inert, artinya gas mulia, golongan 8A. Kemudian yang bawah seri lantanida dan seri actinida. Nah, seperti itu penjelasannya. Jadi ini agak lengkap ini, yang tabel periodik ini bisa kalian gunakan ini. Sudah juga modern ada 1 sampai 18. Contoh tabel yang kedua. Nah, ini. Bahasa Inggris, artinya agak beda. Ya. Ini grupnya masih lama. Ya. 1A, 1B, 3A, yang tengah 3B. Ya, cuma ada informasi dasar di sini. Mengenai siapa? Nomor atom, kemudian AR, dan punya nama. Ya, jadi ini yang agak tidak terlalu lengkap yang ini. Ini
tabel yang agak lama. Karena apa? Tidak ada 1 sampai 18 ya. Cuma ada informasi dasar ini. Sama dengan tadi, ini tidak terlalu lengkap. Kemudian, nah ini, aslinya tabel periode itu seperti ini. Jadi dua yang bawah tadi, perhatikan, dua yang bawah tadi ini, dua yang bawah tadi, Lagrange dan Actinium, aslinya adalah letaknya di sini. Jadi di antara siapa? Beryllium sama Skandinavium aslinya. Cuma kalau dimasukkan seperti ini, nanti tabel periodiknya itu tambah panjang, maka dikatakan sebagai tabel periodik panjang. Ya. Tapi ringkas, tidak ada dua yang di bawah. Nah, ini kan ini. Kemudian, karena dirasa tabel ini terlalu lebar, tabel panjang terlalu lebar, maka yang dua ini diambil, diturunkan ke bawah, sehingga tabelnya menjadi lebih pendek. Perhatikan ya kan, bagian hijaunya kan lebih pendek yang apa ini. Itu usulannya para ahli kimia yang ada di Swiss itu. Tapi di sini ya ini sudah mengadopsi terbaru golongan 1 sampai 18, tidak pakai A, tidak pakai B, seperti itu. Ini yang asli sebenarnya ya. Lanjut. Nah, juga ada tabel periodik yang berbentuk lingkaran seperti ini. Di bawah yang kecil ini ada tabel umum, yang ini adalah lingkaran. Jadi kalau kalian nanti buka di Google akan menemukan berbagai macam bentuk tabel periodik, entah yang lingkaran seperti ini atau yang oval, ada nanti silahkan cari sendiri ya. Ini saya hanya menampilkan yang berwarna seperti ini. Nah, ini karena tidak umum juga agak membingungkan, mana golongan A, mana golongan B, ya kan? Kalau benar-benar nggak menguasai, nggak tahu. Contoh ini dah, ini beryllium manusia golongan 2A. Ini malah golongan yang 1A-nya di sini. Ya kan, beda kan, John? Ini golongan 8A-nya di sini, berdekatan. Antara 1 sama 8, itu berdekatan golongannya. Ini adalah variasi tabel periodik. Nah, kalau digambarkan, kemarin kita sudah membahas tentang konfigurasi elektron, diagram orbital, juga sama bilangan kuantum ya. Nah, di situ berarti di sini pada golongan 1A dan 2A, golongan 1, 2A, itu adalah mempunyai konfigurasi terakhir S, sehingga dikatakan sebagai blok S. Jadi semuanya berakhir di sini, belakangan adalah S, golongan 1A dan 2A. Kemudian mulai dari golongan 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu semuanya ya, itu semuanya berakhiran pada blok S dan P, sehingga dikatakan sebagai blok P, letaknya di sini. Ya. Kemudian yang blok D, jadi golongan transisi golongan B ya, itu berakhiran di S dan D. Ya. Jadi umpamanya itu begini, 4, S, 2, 3, D, 3. Nah, di sini antara S dan D selalu selisih satu angka. Selalu selisih satu angka. Jadi 4. S-nya itu lebih tinggi, D-nya lebih bawah angkanya, kulitnya. Tapi kalau di blok F, itu selisihnya 2 angka. Contoh, kalau saya punya 5S, ya, 5S2, pasti di sini mulainya adalah 3F. Mulainya 3F, 5. Jadi selisihnya 2 angka. Kalau di sini selisihnya 2 angka, kalau di transisi yang ini selisihnya 1 angka antara S dan D. Kalau ini adalah S dan F. Tuh, blok-bloknya masalah. Jadi ini sebagai pengingat saat kalian nanti ketemu konfigurasi elektron. Nah, ini penggambaran hasil dari aturan Pak siapa? Aufbau ya. Kalau digambarkan urutannya antara mulainya di sini gini. 1S ya. Ini mulai dari 1S, banyaknya 2, kemudian jauh siapa? 2S. Baru lari ke 2P, 6, terus 3S2, kemudian 3P6, ini sudah 18 ya, baru 4S2. Oke, bagi yang menyalakan tuh, tolong dimatikan dulu aja biar jernih suaranya. Ya.
Tolong yang menyalakan itu tolong di mute ya, tolong di mute. Agus barusan menutup ya. Jadi biar suaranya jernih, kalau suara jernih kan enak. Nanti kalau bertanya langsung nyalakan, Pak nggak paham ini, tanya silakan. Oke, nah seperti inilah penggambaran coba konfigurasi elektronnya, urutannya. Kalau dibuat di dalam tabel periodik seperti ini. Nggak lama kok nanti. Akibat dari itu, maka nanti dari gambar periode tadi, ada gambar biru, kemudian ada gambar hijau, maka muncullah perbedaan logam dan non-logam. Maka logam itu akan berwujud padat pada suhu kamar. Suhu kamar itu idealnya adalah 25 derajat Celcius. Kecuali raksa, itu meskipun dalam suhu kamar, dia berbentuk cair. Ya. Tidak hanya raksa. Jadi nanti untuk informasi terbaru di tabel periodik, yang berbentuk cair tidak hanya raksa dalam suhu kamar. Sehingga dulu sering dijual di depan SD itu kan, orang jual mainan dari raksa itu warnanya putih perak itu kan. Itu sebenarnya bahaya tuh, karena apa? Bisa masuk ke pori-pori raksanya itu. Nah, raksa itu banyak ditambahkan ke dalam pemutih wajah dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan rusaknya wajah. Ya. Cepat dia, mungkin dipakai 1 minggu wajahnya langsung putih, tapi raksa itu akan terserap ke kulit kita, nanti jadi kanker. Dalam waktu yang 10 tahun ke depan itu pasti jadi kanker, pasti ya, merusaknya. Kemudian, logam itu akan mengkilap jika digosok. Ya, maksudnya digosok itu ya bisa dibersihkan dan sebagainya, atau diamplas. Gitu. Kemudian, logam sebagai konduktor yang baik, pasti karena dipakai sebagai apa? Kabel, ya, dipakai sebagai penghantar, las-lasan dan sebagainya. Kemudian logam dapat ditempa atau direnggangkan. Jadi saat orang membuat pedang itu kan dari batangan besi kan, dari ditempa akan molor. Kemudian dia penghantar panas yang baik. Kemudian untuk sifat non logam ada yang berupa zat padat, malah hangat dia. Kemudian ada yang bersifat cair dan ada yang bersifat gas pada suhu kamar catatannya. Kemudian tidak mengkilap jika digosok kecuali karbon. Intan. Intan itu untuk memunculkan kilapnya itu harus digosok. Ya. Tidak sembarang orang bisa menggosok intan. Tidak sembarang orang bisa memotong intan. Kalau punya dua kemampuan itu, dijamin gajinya akan besar. Ya. Itu karena tekniknya butuh teknik yang sangat tinggi. Kemudian bukan penghantar yang baik. Non-logam umumnya rapuh, terutama saat berwujud padat. Kemudian bukan penghantar panas yang baik. Nah, di dalam tabel periodik ini sifatnya, jadi nanti kalian akan menemukan seperti ini, dari kiri ke kanan, atas ke bawah atau kebalikannya, kanan ke kiri, bawah ke atas, seperti itu. Sifat-sifat keperiodikannya baru muncul di sini. Ya. Sifat logam dalam satu golongan, sifat logam dari atas ke bawah semakin bertambah. Artinya apa? Dari atas kan nanti hidrogen ya. Hidrogen bukan logam. Tapi semakin ke bawah, fransium, maka sifatnya akan menjadi logam. Ya. Jadi dari atas ke bawah, sifat logamnya akan kuat. Itu maksudnya besar itu begitu. Tetapi dari bawah ke atas, sifat logamnya akan kecil. Nah, kecil itu berarti apa? Bukan logam. Contoh gas hidrogen tadi. Ini dalam satu golongan. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, sifat logamnya akan kecil. Maksudnya kecil, menjadi sifat logamnya hilang. Karena tadi di kiri tabel periodik itu adalah logam, yang di kanan adalah non-logam. Maka dikatakan sebagai kecil. Kalau melihatnya dari kanan ke kiri, karena dari non-logam menjadi logam, berarti sifatnya besar, akan besar. Maksudnya seperti itu. Ya. Jadi nanti ingat, oh nek letaknya di kiri tabel periodik berarti logam. Di kanan, non-logam. Kemudian kalau di bawah, sifat logamnya semakin kuat, semakin besar. Tapi dia kalau di tabel periodik atas, itu kecil. Bisa-bisa malah bukan logam. Contoh gas hidrogen tadi. Ini. Kalau diringkas, jadi blok mulai dari 1, 2A,
3B sampai 2B itu adalah logam. Ya. Termasuk yang metaloid tadi. Nih, yang gambar biru seperti tangga ini, metaloid itu masuk digolongkan sebagai logam. Meskipun logamnya tidak 100%, setengah logam. Jadi kalau metaloid ini kan apa? Perhatikan gambarnya. Irisan antara logam dan non-logam itu adalah metaloid. Jadi makanya dia dikatakan sebagai unsur yang punya dua sifat, bisa bersifat logam dan non-logam. Kemudian yang kanan, ya, semakin ke kanan berarti semakin non-logam. Apalagi yang golongan 8A ini. Jadi golongan A, kemudian golongan transisi, golongan semi logam atau metaloid termasuk dikatakan sebagai logam. Ya, ini irisannya yang berwarna biru itu. Kemudian yang sebelah kanan adalah non-logam. Sifat-sifatnya bagaimana? Ya. Yang kita pelajari nanti akan seperti ini. Jadi dalam tabel periodik itu ada nanti jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan. Minimal 4 yang kita pelajari dalam sifat-sifat keperiodikan itu. 1. Jari-jari, berarti apa? Jarak antara inti atom sampai elektron terluar di kulit keluarnya. Ya. Kemudian di sini keterangannya. Jadi kalau saya punya 11 Na, ya, ini adalah intinya. Jadi S11 Na kan gimana? 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S1. Jadi ada kulitnya ada 3 kan? Kulit pertama, kulit kedua, ketiga. Nah, di sini ada 2 elektron, di sini ada 8 elektron, ini ada 1 elektron. Maka, bisa ganti merah biar beda sedikit. Maka dari inti sampai ke kulit ketiga inilah yang dikatakan sebagai jari-jari R. Dikatakan sebagai jari-jarinya. Nah, jari-jari atom itu lebih besar jika dibandingkan dengan jari-jari ion positifnya. Mengapa? Kemarin Na itu kan bisa melepas 1 elektronnya kan? Na plus ini akan lepas pada S1 ini. Pada S1 ini akan lepas. Kalau lepas kan jari-jarinya tinggal 2. Ini inti, ini kulit pertama, ini kulit kedua. Ya kan? Perhatikan. Yang tadi kulitnya 3, sekarang hanya tinggal 2. Ya kan? Maka dikatakan jari-jari atom itu lebih besar daripada jari-jari ion positifnya. Seperti ini. Karena terjadi pelepasan elektron. Jadi pengurangan jumlah kulit. Kemudian yang kedua, ini berarti A nih. Yang B. Jari-jari atom lebih kecil dari jari-jari ion negatifnya. Kalau ion negatif, contoh saya yang gampang aja, berarti 15P. Ya. Jadi 15P itu berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, berarti kalau 3 ya, 3P3. Kalau saya gambar seperti ini inti, kulit pertama isinya 2, kulit kedua isinya 8, kulit ketiga isinya berapa ini? 5 ya? Iya. Ya. Nah, ternyata fosfor kalau pengen stabil, dia akan menangkap 3 elektron. Ya, akan menangkap 3 elektron. Sehingga fosfor akan menjadi P3 negatif. Kalau digambar, karena menangkap 3, maka jari-jarinya akan sempurna menjadi seperti ini. Inti, jari-jari pertama, kedua, ketiga. Ya, jumlahnya 2, 8, 8. Nanti gambar yang lebih lengkap ada di belakang ini. Ya. Karena apa? Karena terjadi pengikatan elektron yang menyebabkan lintasan keluar makin jauh dari inti. Ya, umumnya terjadi pada atom non-logam. Ya, non-logam dan seperti yang golongan mulai 5, 6, 7, 8. Nah, ini gambarannya seperti ini ya, gambaran.
Kalau tadi yang ini atom lebih besar dari ion positifnya karena lepas. Kemudian kalau yang atom lebih kecil daripada ion negatifnya karena apa? Ini ketambahan elektron. Kalau tadi lepas menjadi kecil, kalau ini kecil ketambahan elektronnya jadi lebih besar. Ya. Nih, nanti silakan dibaca. Ion tunggal dapat terbentuk dari atom netralnya karena pelepasan elektron atau penyerapan elektron. Ini belum spesifik. Lalu kalau spesifik ke sini, kation ini terbentuk karena pelepasan elektron. Ya, sedangkan anion karena penyerapan atau penangkapan elektron. Ini kata intinya di sini. Ion positif mempunyai jari-jari yang lebih kecil, sedangkan ion negatif mempunyai jari-jari yang lebih besar. Ini ion positif, yang ini dua ion negatif. Keterangannya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, penggambarannya dalam tabel periodik seperti ini. Ya, penggambarannya jari-jari atom merupakan jarak elektron terluar ke inti atom dan menunjukkan ukuran suatu atom. Perhatikan gambarnya, ya kan? Tadi kan cuma panah-panah gini saja. Semakin ke kanan semakin kecil, ya kan? Semakin ke bawah semakin besar. Kan cuma tulisan gitu. Sekarang ada gambarnya, ya berupa seperti bola-bola gitu ya. Itu lebih mudah pemahamannya. Jadi, oh dalam satu golongan dari atas ke bawah ternyata jari-jarinya semakin besar. Kalau semakin besar berarti atomnya, partikel atom itu juga akan semakin besar. Nah, ini kebalikannya berarti besar. Tinggal satu periode. Tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil gitu ya gambarnya. Seperti ini. Oke, lebih mudah ya memahami gambar seperti ini daripada cuma panah-panah sama tulisan saja. Jadi ilustrasi itu bisa selengkap mungkin. Nah, ini lebih lengkap lagi. Malah dalam ukuran angstrom. Ya. Angstrom itu 10 pangkat 8, 10 pangkat 7. 10 pangkat min 7. Ya, 10 pangkat min 7. Jadi kalau digambarkan, gas hidrogen itu partikelnya sekecil ini, maka litium akan lebih besarnya. Berapa kali nih? Ya kan? Apalagi cesium yang bawah. Ini berapa kali besarnya partikel atom hidrogen? Ya kan? Dari atas ke bawah, jari-jarinya semakin besar, otomatis partikelnya pada atom itu juga semakin besar. Tetapi dalam satu periode, ya kan, jari-jarinya semakin kecil meskipun kulitnya sama, ya, jadi semakin kecil meskipun jumlah kulitnya sama dalam konfigurasi elektron. Oke. Yang kedua adalah sifat keelektronegatifan, yaitu besarnya tendensi atau kecenderungan, jadi tendensi atau kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron. Suatu atom untuk menarik elektron. Dari atas ke bawah semakin kecil, dari bawah ke atas semakin besar. Maksudnya bagaimana sih? Dari kiri ke kanan semakin besar. Kecenderungan atom untuk menarik elektron. Tadi dijelaskan di sini bahwa hidrogen tadi punya kecenderungan untuk menarik 3 elektron. Kalau oksigen punya kecenderungan untuk menarik 2 elektron. Kalau F dan teman-temannya menarik 1 elektron. C ini bisa 2 kemungkinan, bisa menarik C kok jadi N ya. C itu bisa menarik 4 elektron atau melepas 4 elektron. Kalau yang ini kalau ini ke kiri pasti melepas semuanya. Jadi kalau C itu bisa melepas, bisa menerima elektron. Di gambarnya itu semakin besar, semakin mudah menerima menarik elektron. Nanti F ini akan menjadi istimewa nanti di penjelasan berikutnya. Menjadi Pak Pauling nanti akan dijelaskan. Ini ya yang saya katakan tadi. Pak Pauling membuat ukuran
gaya keelektronegativan itu tertinggi pada fluor, nilainya 4. Artinya apa? Fluor ini unsur yang paling kuat menarik elektron, paling elektronegatif, ya, paling elektronegatif. Tapi sebaliknya, barium itu adalah paling elektropositif, paling mudah melepas elektronnya di sini. Ya, kalau yang di sini itu elektropositif, paling mudah melepas elektron. Tapi kalau yang di sini paling elektronegatif, yang paling apa? Kuat paling mudah menarik elektron. Jadi ada dua ya, yang kiri melepas, yang kanan menerima. Jadi silakan dilihat angka-angka ini. Ini skala Pak Pauling ini. Jadi perhatikan, rata-rata 1 kan ini, mendekati 1 ya. Nah, 115. Kalau yang di sini rata-rata udah 2. 15, 18, 30. Semakin tinggi semakin elektronegatif. Ya, nanti insya Allah dalam ikatan kimia juga akan dipakai ini. Karena apa? Kuat-kuatan nanti. Umpamanya saya singgung sedikit ya. Nanti kalau saya gandengkan antara BA sama F, ya, nanti kuat mana? Ya, kuat mana nanti dalam ikatan? Ya, nanti ternyata dalam ikatan kimia ini tak jelaskan saja. Berarti elektronnya itu punya 7 dia. Jadi elektron itu boleh digambarkan seperti ini. Ya, ada 7. BA itu ada 2. Nah, nanti dalam ikatan kimia ya, nanti elektronnya itu karena dia 7 kuat, maka akan menarik elektron dari siapa? BA. Sehingga seolah-olah nanti F itu akan bermuatan negatif, BA akan bermuatan positif. Namanya dipol positif dan negatif. Tapi nggak apa-apa sekarang nggak jelas. Nanti aja saat ikatan kimia kalau nggak salah bab 7. Bab 7 ya. Itu. Ini hanya penjelasan menyinggung saja. Nah, kalau digambarkan seperti ini grafiknya, ya. Jadi ada tabel, ada grafik. Tapi ini sebenarnya untuk afinitas elektron, ya. Afinitas elektron nanti bisa dibuktikan dengan keelektronegativan. Ini saya lewati dulu karena akan saya bahas di afinitas yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah energi ionisasi. Sifat yang ketiga, kepredikan 3, yaitu adalah energi minimum yang diperlukan atom netral. Ini keterangannya ya, energi minimum yang diperlukan atom netral dalam wujud gas untuk melepaskan sebuah elektron paling luarnya. Mengapa kalau paling mudah? Karena terikat paling lemah, sehingga bisa membentuk ion positif. Contoh seperti ini. Kalau dalam satu keluarga itu ada anggota keluarganya yang pergi ke luar pulau atau apa, akibatnya apa? Hubungan, komunikasi dan sebagainya kan semakin renggang kan? Ya seperti itu, semakin dekat dengan keluarga berarti komunikasinya semakin kuat. Tapi tidak jauh, tapi sekarang bisa diatasi dengan telepon, WA dan sebagainya, tapi tetap saja pengaruh. Ya, apa istilahnya? Jarak jauh ya. Sama dengan PJJ juga gini, PJJ juga tidak terlalu efektif. Ya, tidak apa kalau efektivitasnya itu paling banter 75%, tapi kalau tatap muka enak itu bisa 100% itu bisa. Ya. Energi ionisasi dari gambarnya seperti ini, dari bawah ke atas semakin besar, dari atas ke bawah dari semakin kecil. Dari satu periode dari kiri ke kanan semakin besar, kebalikannya nanti ya, dari kanan ke kiri semakin kecil. Maksudnya apa sih ini? Maksudnya begini, saya jelaskan yang satu periode ya. Tadi kan dikatakan bahwa apa nih? Fluor adalah apa? Yang paling elektronegatif, yang paling kuat menangkap elektron, ya kan? Nggak mungkin dia akan melepaskan elektronnya. Dia itu pelit, fluor itu. Dia akan memegang kuat elektronnya, jangan sampai lepas. Syukur-syukur malah dia itu menangkap, gitu maksudnya.
Tetapi kalau yang sebelah sini, itu malah dia gampang melepaskan elektronnya. Butuh energi yang kecil saja, elektronnya udah lepas. Tetapi untuk melepaskan elektronnya keluar ini, butuh energi yang besar dan mahal kalau di pabrik-pabrik itu. Ya, sama dengan seperti ini. Apa ya, mahar dalam pernikahan ya. Jadi anak yang benar-benar dicintai keluarganya, kalau pengen dinikahi orang lain, kan harus lepaskan dari keluarganya. Maka biasanya maharnya tinggi sekali. Karena apa? Ya itu daya ikat keluarganya kuat. Dan untuk melepaskan itu harus punya tenaga, punya energi yang besar. Itu pengabarannya. Pak, mau tanya. Silakan langsung. Berarti yang LRRFDB ini enggak ada elektronnya ya, Pak ya? Ada. Dia ini kan ini adalah unsur buatan yang dibuat di reaktor nuklir. Tetapi umurnya itu paling banter 1 menit, 2 menit. Bahkan ada hitungan detik. Jadi umpamanya sekarang LR ya. Nanti 2 menit berikutnya sudah meluruh menjadi unsur yang lain. Apalagi yang ini, yang unil, ini masih nama lama ini, unil ini. Kalau sekarang sudah dikasih nama sesuai dengan penemunya atau di mana reaktor atom ditemukannya di situ. Ini masih kata nama lama ini. Jadi ini nanti kalau kamu lihat ya di keterangannya itu ada umur detik contoh ya. Sekarang ini hanya ada di laboratorium, tidak nyata. Maksudnya apa? Hanya ada di laboratorium. Kalau ini kan aluminium kan bisa kita lihat, bisa kita pegang. Tapi kalau yang ini unsur buatan ini hanya ada di laboratorium. Ya. Begitu kondisinya tidak sesuai dengan kondisinya dia akan menjadi unsur yang lain. Namanya nanti reaksi nuklir. Nanti pas kelas 3, nanti saya jelaskan sebetulnya mungkin di situ. Ya. Jadi unsur itu bisa menjadi unsur yang lain dengan cara meluruh. Ya, meluruh menjadi unsur yang lain. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, saya mau tanya. Silakan. Yang bawahnya yang LACE ini kok kayak sama semua ya, Pak ya? Maksudnya sama itu gimana? Kayak agak semakin besar atau semakin kecil gitu, Pak. Oke. Jadi kalau yang di Lafransium, ini kan nyisip di sini kan hasilnya dia ya. Ini di sini, ini di sini, ya. Dia tidak seperti yang ada di golongan utama ini. Ya. Ya, dia tidak seperti itu. Jadi kecenderungan untuk yang 2 ini itu stagnan, istilahnya rata-rata seperti itu. Tapi kalau lihat di mana jari-jari, itu kan gambarnya kan lingkarannya kan sama semua ya. Ya, betul. Jadi dia pengaruhnya di situ. Jadi seperti ini, actinium, thorium, ini sama. Ini juga unsur buatan. Ya, actinium, thorium, uranium kan bahan bakar nuklir kan. Nah, di sini. Uranium ini nanti kalau pas pokok bahasanya reaksi inti, ini sekali bereaksi sekian detik itu akan menjadi unsur yang lain. Terakhirnya nanti kalau nggak salah di uranium itu akan menjadi unsur timbal 206 nomor masanya. Jadi nanti silakan dibuktikan masalah nanti di reaksi inti. Jadi reaksi inti unsur uranium itu bisa menjadi unsur yang lain. Semuanya seperti itu nanti. Ada 4 deret nanti reaksi inti. Oke, informasi berikutnya gambarnya seperti ini. Energinisasi cuma panahnya seperti ini, tabel yang dikasih tanda seperti ini. Nah, di sini sudah dikasih angka-angkanya. Ya, kan? Kalau hidrogen 1, lithium 6, natrium 22, ini rubidium 85. Nggak kelihatan ya, nggak terlalu kelihatan ya. Kalau saya kelihatan. Nah, di sini sudah dilengkapi angka-angka.
Nanti biasanya kalau ditanya energi ionisasi, kalian disuruh membandingkan antara umpamanya siapa? Li sama Be dengan angka-angka yang ada. Jadi angka-angka itu punya kecenderungan. Jadi kalau angka-angka sekitar 20-an itu ada di atas kanan. Ya kan? Kita belajar nih 26, 28, 30, 32. Angka-angka itu akan berdekatan. Jadi akan membentuk sebuah pola nanti. Ya. Insya Allah nanti ada contoh soalnya di pretest. Nah, yang saya berikan tadi afinitas elektron. Nah, ini yang keempat insya Allah. Yang terakhir. Afinitas elektron adalah energi yang dibebaskan oleh suatu atom dalam wujud gas ketika menerima sebuah elektron. Tak gambarkan yang paling jelas. Maksudnya apa? Ini dalam kehidupan sehari-hari, gambaran contohnya adalah saat saya hutang bank. Ya, saat saya hutang bank, semakin besar hutang saya, berarti biaya-biaya yang saya keluarkan semakin apa? Semakin banyak. Contoh saya hutang 200 juta ya. Saya belum terima uangnya, tapi saya harus membayar berapa? 10 juta ke atas untuk apa? Materai, untuk biaya BPHTP, untuk biaya apa lagi? Untuk biaya-biaya ini, itu kan seperti ya. Pernah dengar ya? Iya, Pak. Nah, seperti itulah. Jadi afinitas elektron itu kalau kita menerima justru malah sudah harus mengeluarkan apa? Energi. Sama dengan saat kalian apa? Punya hutang budi. Punya hutang budi itu nggak enak loh ya. Karena apa? Kalian akan seperti ini, akan punya afinitas elektronnya. Kalau mau menegur, kalau dia salah menegur sungkan, kan bukan hutang budi kan ya. Kalau nggak dibantu sungkan, nah itu sungkan itulah bentuk dari siapa? Afinitas elektron. Karena apa? Energi yang dibebaskan oleh saya karena saya menerima apa? Kebaikan orang lain. Jadi boleh, jadi afinitas elektron itu boleh digambarkan ke dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Contoh yang lagi nakal sekarang apa? Pinjaman online, gitu kan ya? Hutang 1 juta. Besok sudah harus apa? Besok sudah harus bayar. Utangnya 1 juta, nerimanya 900, besok sudah harus membayar. Gitu kan? Nah, seperti itu akalannya mereka itu. Nah, oke, itu adalah afinitas elektron. Nah, penggambarannya seperti ini. Jadi, semakin ungu, berarti semakin apa ini? Semakin banyak. Semakin banyak. Jadi, ungu itu semakin banyak, semakin tinggi. Nah, penggambarannya seperti itu. Jadi kalau yang bawah tuh datar-datar saja, berarti nilainya hampir sama. Kalau ini sudah membentuk pola ini, mulai dari osmium sampai emas itu ada polanya, mulai meningkat. Nah, kemudian kalau dari hidrogen, berilium, ini semakin turun. Ini adalah membentuk pola. Jadi kalau kalian ingin menganalisis, ingin menjadi ahli apa statistik, itu bisa membuat nanti menjadi grafik, itu bisa. Dan nanti ada angka-angkanya di tabel itu. Kalau mau nanti tak kasih aplikasi apa tabel kredit kalau mau nanti. Ini afinitas elektron kalau digambarkan berupa panah-panahnya seperti ini. Sama saja informasinya ya. Dari kiri ke kanan semakin besar, dari kanan ke semakin kecil, kemudian dari atas ke bawah semakin kecil, kebalikannya atas bawah ke atas semakin besar. Itu penjelasannya. Nah, ini ditambahi sama saya. Jadi energi ionisasi afinitas elektron ke elektronegativan itu akan berpengaruh terhadap titik lebur dan titik didih. Titik lebur dan titik didih. Ini. Karena dia logam, maka titik didihnya tinggi. Karena dia non logam, maka titik didihnya rendah. Nah, di sini akan bertemu di sini. Kenapa? Di sini tadi adalah ada keterangan siapa? Semi logam atau metaloid. Metaloid. Otomatis kalau metaloid titik didihnya dari non logam kan jadi tinggi, mandek di sini. Kemudian dari logam sesungguhnya ke metaloid berarti di sini semakin turun. Itu gambarannya. Oke. Ini kesimpulannya.
Jadi kesimpulannya sudah saya kasih di sini berupa tabel seperti ini. Jadi jari-jari atom dari kiri ke kanan semakin kecil, dari atas ke bawah tinggal dibalik aja nanti ya, atau dari atas ke bawah semakin. Jadi adalah kesimpulannya berupa seperti ini. Ya, silakan baca ulang. Ini golongan utama. Jadi biasanya kalau pertemuan daring itu saya ada sesi apa ya? Ada sesi ulangan tuh ulangan verbal, ngomong langsung ke saya. Saat apa? Tabel grafik seperti ini. Jadi golongan 1A itu anggotanya siapa saja, namanya siapa. Bisa pakai seperti ini. Ya, bisa pakai seperti ini. Golongan 1A, golongan alkali itu unsurnya adalah hidrogen, lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, transium. Cara menghafalnya gimana? Bisa gini. Hari libur nanti kita robohkan cadas Quran. Atau silakan buat sendiri. Yang penting kalian paham. Jadi inti dari ini apa? Kalian yang penting paham. Boleh membuat sendiri. Golongan 2A, golongan alkali tanah. Cara menghafalnya gimana? Kalau saya begini, bebek mangan camilan serondeng bau rasa. Boleh diganti bebek mangan cacing seret banget rasanya. Anggotanya adalah ini: berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Golongan 3A, boron. Cara menghafalkannya begini: Budi alias Gani Indonesia Tulen. Jadi unsurnya adalah boron, aluminium, gallium, indium, dan talium. Ya. Berikutnya golongan 4A, golongan karbon. Cahyono si gede-gede senang sepak bola. Berarti unsurnya adalah ini: karbon, silikon, germanium, stanum, timah, plumbum, timbal. Golongan 5A. Mana 5A? Belum muncul. Oh, yang di samping. Golongan nitrogen namanya napas sebelum binasa. Anggotanya adalah nitrogen, fosfor, asam, strontium, bismut. Golongan 6A, golongan oksigen. Om saya senang teh poci. Unsurnya adalah oksigen, belerang atau sulfur, selenium, telurium, dan polonium. Golongan 7A, halogen, yang dipakai untuk lampu-lampu mobil itu, lampu hias. Uji kolor baru itu antik, ya, atau boleh yang lain. Kalau saya dari celonone biru ireng, hati-hati saat olahraga, hati-hati ya, nanti bisa berbahaya. Nah, ini anggotanya adalah keluar, brom, iod, dan astatin. Golongan 8A, gas mulia. Ini heboh negara Arab karena serangan ranjau. Unsurnya adalah helium, neon, argon, krypton, xenon, dan argon. Seperti ini. Kalau ini saya pilih, kalau pertemuan umum saya wajib ini. Bahkan sampai tingkat 3, nama, golongan, periode. Yang berikutnya, periode. Pernah siswa saya itu ada yang hafal 160 unsur. Hebat ya. Itu langsung saya kasih nilai A+ semuanya. Ya, langsung saya jadikan mentor untuk teman-temannya. Jadi memang kemampuan anak itu beda-beda, mana dari situ akan kelihatan, oh ini kekuatan dalam ini, oh ini kalau dalam ini, akan nampak di sini. Inilah tata nama golongan A dan B. Sifat kepredikat yang 4 tadi sudah, tinggal dibaca ulang. Kalau ada pertanyaan silahkan. Jadi di sini hanya kemampuan membaca dan memahami saja, tidak kayak kemarin 1S, 2S, dan sebagainya itu hitung atau metodenya. Silakan, ada pertanyaan? Bagi yang login lambat, silahkan ngisi di chat ya. Nama lengkapnya siapa? Tak lihat ini baru 28. Padahal ada 34 partisipan, termasuk saya dari 33 kurang 5 yang nulis. Silahkan nulis ya di chat, gagal hadir. Iya, Pak. Oke. Silakan, ada pertanyaan? Berarti ini semua harus dihafalkan ya, Pak? Bukan dihafal. Kalau saya cenderung sering membaca, otomatis nanti akan hafal. Jadi yang dihafalkan sengaja kan. Kalau saya enggak, tak pakai terus, lo lama-lama lo ingat gitu. Oke. 33 chatnya, alhamdulillah. Oke, silahkan tampakkan. 3-5 detik saja. Tampakkan.
Silakan ditampakkan. Ditampakkan gambar-gambarnya. Ya. Oke. Tolong share screen-nya biar saya saja, biar semuanya nampak di layar. Kalau gini kan cuma si Faurika kan yang nampak. Halo Faurika, kamu nampak semuanya. Jadi, share screen-nya biar saya saja, biar semua kelas itu masuk. Kalau gini kan yang utama nanti ya di Faurika. Nggak bisa semuanya. Oke? Sudah nampak? Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Pernah masuk Salman. 1, 2, 3. Alvino Isam. 1, 2, 3. Nah, baru kelihatan. Agus, Sania, Adinda, Nabila nggak ada wajahnya. Bella juga. Biarin gini aja, nanti gue ditegur sama BB-nya. Pak, kok nggak ada gambarnya? Biarin anaknya nggak mau. 1, 2, 3. Oke, terakhir. Masih Adinda, Nabila, Muhammad Irfa, Talita, Fahim. 1, 2, 3. Oke, terakhir. Demikianlah pembelajaran kimia untuk sifat-sifat kependidikan pagi ini. Semoga bisa memberikan pencerahan, penambahan ilmu, dan saya harap kalian harus lebih banyak mencari sendiri, explore, ya, di-explore buku-buku itu sudah saya share di mana ya, di bahan ajar, silahkan cari di sana. Jangan lupa nanti waktu longgar langsung buka GPT-nya, belajar dulu, semoga nilainya baik. Dan siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Pak. ya.